Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu saham akan membagikan dividen sebesar 18 per lembar saham. Dan secara tren saat ini masih kurang bagus. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Breeze. Breeze hari Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 1460. Dan bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka pendek saat ini Breeze memang mulai bergerak sideways. Dengan support terdekat bisa kita lihat di harga 1410 dan resisten terdekat saat ini di sekitar harga 1500. Tapi di atasnya masih ada resisten EMA50 di harga 1540. Dan secara tren jangka menengah bisa kita lihat Breeze saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Dan untuk garis MACD saat ini mulai mengarah ke atas. Dan kemarin kalau berita bahwa Breeze akan bagikan dividen sebesar 757 miliar. Bisa kita baca sekilas. Ini sebesar 25% dari laba bersih perseroan. Dan untuk per sahamnya bisa kita lihat pelembar saham itu sekitar 18,41 rupiah. Jadi menurut saya masih sangat kecil. Dan secara tren pun saat ini Breeze masih belum bagus. Untuk data broker summary, jika kita lihat pada kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi. Dan asing juga satu minggu terakhir ini terlihat kembali akumulasi saham Breeze. Dari data yang kita dapat, Breeze saat ini memang masih bisa masuk ke watchlist. Karena satu minggu terakhir ini mulai sideways dan terlihat mulai ada akumulasi. Sehingga ada potensi untuk naik mencoba break resisten di 1500 sampai garis EMA50. Tapi kita tetap harus hati-hati karena tren Breeze untuk tren jangka menengah masih belum bagus. Dan beberapa kali bisa kita lihat memang berhasil rebound tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA50. Beberapa kali gagal break dan melanjutkan penurunan. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar support 1400-an, apabila mendekati atau mengetes resisten di harga 1500 sampai garis EMA50 ternyata gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena apabila gagal break ada potensi turun kembali mengetes harga 1410 ini. Apabila support ini ternyata gagal bertahan, Breeze akan lanjut downtrendnya. Jadi tetap harus hati-hati. Jadi saat ini bisa manfaatkan untuk swing trade atau hold saja selama harga 1410 tidak terlewati. Dan selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham Elsa. Elsa bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 3% lebih ke harga 306. Dan secara tren saat ini Elsa sudah naik kembali di atas garis EMA50 dan 150. Dan sekarang juga sudah naik di atas resisten di harga 300. Sebelumnya saya sudah menyarankan untuk masukkan ke watchlist karena Elsa terlihat mencoba untuk break garis EMA50 dan 150 dan saat ini sudah terkonfirmasi kedua garis EMA50 dan 150 ini sudah berubah menjadi supportnya. Saat ini di sekitar harga 292. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik kembali. Untuk Elsa bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing juga sama bisa kita lihat masih terus akumulasi saham Elsa ini. Jadi dari data yang kita dapat, Elsa saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik menuju resisten yang lebih kuat di harga 320. Walaupun memang ada satu resisten minor di sekitar harga 310. Apabila masih gagal break, Elsa masih akan bergerak sideways. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham di sekitar garis EMA 150, saat ini menurut saya Elsa masih bisa di hold apabila memang tujuan teman-teman untuk trading tren yang lebih lama. Atau bisa swing trade, take profit apabila ternyata Elsa masih gagal break dari resisten yang ada. Setelah itu tunggu kembali di support di harga 300 atau di garis EMA 150 untuk re-entry kembali. Berikutnya saya akan coba analisa saham Demas. Demas bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 0,58% ke harga 172. Tapi secara tren saat ini Demas untuk tren jangka pendek masih sideways dengan support di 170 dan resisten terdekat saat ini di 174. Jadi jaraknya lumayan dekat. Dan secara tren jangka menengah juga Demas saat ini belum bagus.
karena masih bergerak sangat downtrend. Dan bisa kita lihat beberapa kali juga mencoba break garis EMA 50, Demas gagal break dan terus melanjutkan penurunan. Beberapa minggu yang lalu juga sempat naik menyentuh garis EMA 50 dan ternyata juga masih gagal break. Untuk garis MACD jika kita lihat memang saat ini mulai mengarah ke atas. Untuk broker summary bisa kita lihat pada kenaikan hari ini malah ada distribusi. Dan asing juga terlihat masih distribusi saham Demas ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk Demas paling aman apabila mau entry itu adalah tunggu berhasil break atau naik di atas garis EMA 50. Itu akan lebih aman karena baru terkonfirmasi bahwa garis downtrendnya patah. Jadi mulai ada tanda-tanda reversal trend. Daripada kita coba entry di sekitar support 170, ternyata gagal break harga 174, masih ada potensi untuk malah turun di bawah harga 170. Jadi memang sebenarnya masih bisa beli di 170, tapi teman-teman harus sangat waspada. Karena apabila tanda support ini terlewati, Demas akan lanjut downtrendnya. Apabila kita lihat temannya yaitu saham BES yang telah beberapa kali saya analisa, trennya sangat berbeda. BES saat ini sudah naik di atas garis EMA 50 dan 150. Demas masih berada di bawah garis EMA 50. Jadi teman-teman bisa tunggu Demas polanya seperti saham BES. Downtrend, mulai sideways, beberapa kali mencoba break garis EMA 50, satu berhasil break, teman-teman baru entry akan lebih aman dengan pola seperti ini. Bisa kita lihat, kita paling aman tunggu garis EMA 50 mulai turun, Demas sudah dekat garis EMA 50, apabila berhasil break, baru kita ikutan entry, maka akan lebih jelas trennya. Daripada kita coba spekulatif buy di sekitar harga 170 saat ini. Terakhir saya akan coba analisa saham BVIN. BVIN hari Jumat kemarin naik 5% lebih ke harga 1130. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini BVIN sudah 2 kali berhasil rebound dari support di harga 1065. Jadi sebelumnya sempat menyentuh harga support ini, berhasil rebound, baru sempat naik menyentuh garis EMA 150, saat ini di sekitar harga 1175. Baru menyentuh harga 1150, BVIN mulai gagal break dan turun kembali. Setelah turun menyentuh support 1065 kembali, BVIN mulai bangkit dan saat ini kembali untuk mencoba naik di atas harga 1150. Jadi saat ini ada dua resisten yang harus ditembus BVIN, harga 1150 dan garis EMA 150. Dan di atasnya juga masih ada garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1225. Jadi memang menarik untuk dipantau karena apabila berhasil naik dari garis EMA 150 akan mulai terbentuk pola double bottom. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas walaupun belum berpotongan. Untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 5% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing malah terlihat melakukan distribusi setelah sebelumnya asing terus akumulasi pada saat BVIN bergerak turun. Jadi dari data yang kita dapat, BVIN juga masih bisa dipantau, masih bisa di hold apabila teman-teman sudah beli di sekitar daerah support ini. Dengan target take profit saya lihat masih ada potensi ke garis EMA 150. Jadi bisa hold terus selama support ini tidak dilewati dengan target jangka pendek. Apabila teman-teman mau swing trade di garis EMA 150 apabila ternyata memang masih gagal break dari resisten ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.